Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya Ritmana Feja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar logika. Apa itu dasar logika? Kita simak videonya. Samping. Sebagian orang melarang orang lain untuk belajar logika. Bahkan sebagian lainnya malah mengkafirkan mereka yang belajar logika. Kok bisa? Tentu hal tersebut mengundang pertanyaan. Apa sebenarnya yang dipelajari dalam ilmu logika? Apakah ilmu logika adalah ilmu hitam yang menyesatkan bahkan membuat yang beriman menjadi kafir? Atau malah sebaliknya, dengan mempelajari ilmu logika seseorang akan semakin teguh keberimanannya? Yang jelas kita tidak dapat menghukumi sesuatu tanpa mengetahui sesuatu yang kita hukumi tersebut. Disadari atau tidak, akal manusia pada hakikatnya memerlukan suatu aturan dalam menganalisa berbagai masalah. Karena ilmu logika merupakan ilmu yang mengatur cara berpikir manusia, maka keperluan kita kepada ilmu logika adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada suatu cara berpikir benar. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti sabda, perkataan, atau pemikiran. Logika telah digunakan oleh Socrates, Plato, bahkan para pendahulunya untuk membangun argumentasi yang persuasif sembari menolak argumentasi orang lain. Namun logika dipahami sebagai suatu ilmu yang sistematis, dikarenakan upaya pemikiran Aristoteles. Itulah mengapa Aristoteles dikenal sebagai bapak logika. Dari Yunani, logika kemudian diadopsi oleh berbagai budaya, daerah, dan bahkan agama. Di Yahudi, kita mengenal berbagai filosof dari yang tidak populer hingga yang paling populer. Thomas Aquinas, pendeta sekaligus filosof zaman pertengahan, mencoba memadukan agama Kristen dengan filsafat, termasuk logika yang merupakan bagian dari filsafat. Sementara dalam tradisi Islam, pembelajaran logika mendapat puncaknya sekitar abad ke-2 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, di mana buku-buku Yunani khususnya logika filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang dipelopori oleh Hunain bin Ishaq. Objek kajian atau hal yang dipelajari dalam ilmu logika terbagi atas objek material yaitu pikiran dan objek formil yaitu aturan berpikir benar. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip berpikir benar. Dalam perkembangannya, kemudian definisi logika tersebut dikritik oleh Irving Marmarkopi, yang berpendapat bahwa logika bukan mempelajari prinsip berpikir benar, karena berpikir juga merupakan objek kajian ilmu psikologi. Berpikir adalah proses kerja akal untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau untuk memperjelas pengetahuan yang samar. Mengingat, melamun dan merenung tentu merupakan bagian dari aktivitas berpikir yang bukan termasuk objek kajian logika. Aktivitas yang merupakan objek kajian logika adalah penalaran. Penalaran adalah suatu jenis berpikir yang bertugas menyimpulkan premis-premis yang ada. Maka definisi ilmu logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip bernalar benar. Apakah pengetahuan dan ilmu adalah dua terminologi yang memiliki satu makna yang sama? Knowledge atau pengetahuan adalah hadirnya realitas yang ditangkap oleh akal. Misalnya realitas batu. Apa saja yang ditangkap akal terhadap batu, itulah pengetahuan kita tentang batu. Pengetahuan kemudian terbagi ke dalam pengetahuan yang masih sebatas konsep atau gambaran atau belum dapat dihukumi, seperti pada proposisi batu itu atau jangan batu. Dan pengetahuan yakin yang sudah dapat dihukumi, seperti pada proposisi batu itu hitam atau jangan memakan batu. Seyakin apapun kita terhadap suatu realitas, seperti pada proposisi batu itu keras, namun kita belum menemukan alasan detail mengapa batu itu keras, maka hal tersebut masih dikatakan pengetahuan, bukan ilmu. Jadi pengetahuan merupakan suatu informasi universal yang tidak sistematis. Sementara ilmu adalah informasi yang partikular yang sistematis. Dalam logika modern, ilmu terbagi ke dalam ilmu a posteriori dan ilmu a priori. Ilmu a posteriori merupakan ilmu yang diperoleh dalam pengalaman indrawi atau eksperimen empiris, seperti ilmu kimia, kedokteran, ekonomi, sosiologi, dan ilmu ilmiah lainnya, baik yang bersifat alamiah maupun sosial.
Sementara ilmu a priori adalah ilmu yang diperoleh tanpa pengalaman indrawi dan eksperimen empiris, namun bersumber dari akal sendiri seperti filsafat, hukum, etika, termasuk pula logika. Pengetahuan dapat kita peroleh melalui apa yang disebut alat atau instrumen pengetahuan. Kalau dalam musik, instrumen musik adalah gitar, drum, trompet, dan sebagainya. Instrumen adalah sesuatu yang dipergunakan untuk memperoleh sesuatu yang lainnya. Maka gitar adalah alat yang digunakan untuk memperoleh musik. Lalu apa saja sih instrumen pengetahuan? Yang pertama, panca indera. Tahapan pertama sekaligus yang paling sederhana untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui panca indera. Kedudukan kelima panca indera ini sangat penting dalam proses memperoleh pengetahuan. Meskipun indera penglihatan dan pendengaran seringkali disebut sebagai indera yang paling penting. Namun kata Aristoteles, kehilangan satu indera sama dengan kehilangan satu ilmu pengetahuan. Orang yang buta tentu tak akan dapat melihat warna, sebagaimana orang yang tuli tentu tak akan dapat mendengar bunyi. Betapapun pentingnya, indera terkadang memberi pengetahuan yang salah. Seperti kayu yang bengkok di dasar air ternyata lurus ketika diangkat ke permukaan. Itu berarti dibutuhkan instrumen pengetahuan lain yang dapat menutupi kelemahan dan kesalahan indera. 2. Alam hayal. Alam hayal atau imajinasi mampu menangkap bentuk-bentuk sesuatu dan warna yang diperoleh dari indera. Gunung emas yang tak ada di dunia nyata dapat tertampung di alam hayal. Bidadari bersayap yang tak ada di dunia nyata dapat terbayang di alam hayal. Itu semua dapat terjadi karena alam hayal juga berfungsi menggabungkan bentuk-bentuk segala sesuatu. Fungsi yang lainnya itu membandingkan. Ketika kita membandingkannya di alam hayal, contoh pohon kelapa lebih tinggi dengan pohon jagung. Seniman seperti Picasso dan Leonardo da Vinci sering menggunakan imajinasinya. Bahkan Wright bersaudara mengawali rancangan pesawatnya di alam hayal. Mereka menggabungkan bentuk burung serta teknologi mesin dan besi. Yang ketiga adalah akal. Instrumen akal dibagi atas dua bagian, akal murni atau rasio dan konsep akal jatuh atau hati. Perbedaannya terletak pada apa yang diperolehnya. Hati menangkap hal-hal yang sifatnya partikulir, subjektif dan relatif seperti perasaan senang, sedih, lapar, cinta, benci, dan marah. Sementara akal murni menangkap hal-hal yang sifatnya universal, objektif, dan mutlak. Persamaan keduanya terletak pada kemampuan penangkapan hal-hal yang abstrak atau tidak dapat diindrai. Keduanya juga mampu menangkap substansi, intisari atau nama-nama segala sesuatu. Tidak sedikit ilmuwan, agamawan, dan filsuf yang berpendapat bahwa inti dari kemanusiaan adalah akal. Dalam melakukan atau mempelajari apapun, manusia yang bijaksana tentunya mempertanyakan manfaat dalam melakukan atau mempelajari sesuatu tersebut. Apa sih manfaat mempelajari ilmu logika? Kita tidak mungkin mendapatkan hasil yang benar, tindakan yang benar, dan perkataan yang benar jika tidak dimulai dengan berpikir benar. Karena berpikir adalah awal mula terciptanya segala sesuatu. Logika hadir sebagai pengatur cara berpikir seseorang hingga berpikirnya menjadi benar. Setelah cara berpikirnya benar, barulah perkataan, tindakan, dan hasil yang didapatkan juga dapat ikut benar. Bagaimana bisa kita berbicara mengenai perihal yang benar dan salah tanpa mengetahui bagaimana cara berpikir benar? Apakah setelah kita mempelajari ilmu logika, cara berpikir menjadi selalu dan mutlak benar? Tidak juga. Kita dapat menjawabnya dengan jawaban nadik, yaitu jawaban yang berupa pertanyaan balik. Bagaimana dengan kita yang belajar bahasa Indonesia tapi masih banyak kesalahan dalam penggunaannya sehari-hari? Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana penerapan kaidah-kaidah dari sang pembelajar ilmu logika tersebut. Itu tadi penjelasan tentang dasar-dasar logika. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat teman-teman. Saya akhiri billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.